محمد نبينا بنور الحدينا من مكة حبيب نور سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in. Amma ba'd. Saudara muslim di mana saja Anda berada, akhir-akhir ini banyak orang dihantui dengan ketakutan dengan masalah yang berkaitan dengan vaksin. Setiap orang dengar nama vaksin itu mungkin tinggal nyawanya saja belum dicabut, tetapi hampir-hampir pingsan gitu. Kalau bilang kamu divaksin, jantung mulai berdebar, pikirannya mulai lari kemana-mana. Divaksin atau tidak divaksin ya pilihan masing-masing. Pemerintah juga setahu saya kayaknya tidak mendesak gitu. Walaupun ada aturan 70% harus wajib vaksin, tetapi setiap orang tidak didesak dan tidak dipaksa untuk divaksin. Sekarang pertanyaan, apakah kita harus takut divaksin atau tidak gitu? Takut vaksin kalau kaitan dengan pelajaran imaniyat sebenarnya tidak boleh takut vaksin. Yang ditakuti adalah Allah. Hati-hati dalam bervaksin, yaitu anjuran dalam agama. Berita atau informasi mengenai kalau divaksin nanti terjadi lumpuh atau sudah memang kenyataan di lapangan ada yang seperti itu, atau setelah ada yang sebagian setelah divaksin ada yang meninggal dunia, dan berita-berita yang lain, atau mungkin nanti kalau kita divaksin kita menjadi kaki tangan orang asing dan asing, atau kita nanti dikendalikan. Berita ini bisa betul, bisa juga tidak. Karena kenapa berita namanya dalam istilah itu jumlah khabariyah. Kalau dalam ilmu nahwu atau dalam ilmu mantik itu, di situ ada dalam jumlah khabariyah itu, artinya dalam satu berita di situ ada bisa betulnya, bisa bohong. Paham tidak? Maka semata-mata karena berita itu, terus kita belum lagi divaksin, masih hanya mendengar suntikan vaksin sudah ketakutan yang berlebihan, sehingga hati kita, pemikiran kita itu lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketakutan yang tidak dianjurkan dalam Islam, yang menyebabkan nanti iman kita tuh jadi bermasalah. Orang beriman harus yakin bahwa kematian dan kehidupan yang ciptakan adalah siapa? Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seandainya sebab divaksin atau vaksin itu yang mematikan orang, berarti sekian orang yang divaksin sudah mati semua.
Paham tidak? Memang sebab-sebab kematian itu ya ada saja. Sebab juga yang menciptakan adalah orang jatuh dari motor, ada yang meninggal, ada yang tidak. Bukan karena jatuhnya dia meninggal, tetapi memang sudah saatnya dia meninggal. Itulah keyakinan orang beriman. Tetapi bukan berarti setiap yang naik motor mau jatuhkan diri dari atas motor, itu orang bodoh lagi. Paham tidak? Yang kasih matikan Allah, balap saja jatuh dari motor, tidak juga seperti itu. Asbab kematian yang jadikan Allah, yang ciptakan Allah sebagai ujian bagi hati-hati orang beriman. Saat melihat orang meninggal sebab asbab ini, hatinya itu lari ke asbab, yakin sama asbab atau yakin sama zat yang menciptakan asbab dan menciptakan kematian. Kalau hatinya lari kepada asbab, yakin sama asbab, yang dia bicarakan adalah asbab, dia lupa zat yang menciptakan asbab, zat yang menciptakan kematian, maka dia jatuh, dia gugur dalam ujian di sisi Allah. Maka sama juga di vaksin, ada yang meninggal, ya itu bukan karena divaksin meninggalnya, tetapi itu sudah memang ajalnya. Sudah memang setelah divaksin meninggal dunia. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah juga. Kapan kembali? Ya saat mungkin selesai divaksin, sebelum divaksin, tanpa divaksin juga bisa meninggal. Cuma memang betul perlu hati-hati dalam bervaksin. Misalkan orang yang punya gula darah di atas 200 atau para ahli lah kedokteran yang punya asam urat tinggi, yang punya darah tinggi, yang punya kolesterol tingkat tinggi, yang punya penyakit-penyakit yang kata para ahli bersamaan dengan penyakit itu tidak boleh memvaksin atau tidak boleh vaksin, maka ikuti itu aturan. Nekat boleh atau tidak? Kalau dikembalikan kepada pelajaran imaniyah itu juga boleh nekat. Tetapi ikuti aturan sebagaimana yang dikatakan para ahli tadi. Setelah diikuti aturan itu terus vaksin, ada yang meninggal dunia misalkan, itu sudah ajal itu. Sudah ajal. Paham tidak? Maka ketakutan yang berlebihan mengenai vaksin ini bisa menyebabkan iman kita jadi lumpuh, iman kita jadi keropos, iman kita menjadi bermasalah. Bukan berarti saya suruh ibu bapak untuk bervaksin, tidak. Cuma sekarang kita bicara dari segi imaniyat supaya kita jangan sampai ditakuti dengan vaksin. Ada satu ucapan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau jalan di satu jalan yang saat itu mata beliau sudah buta, maka dituntun sama seorang santrinya, seorang muridnya. Di jalan itu terdengar banyak suara, ada orang ribut. Beliau bertanya sama muridnya, apa yang sedang terjadi? Maka kata muridnya, ada seekor singa yang menghalangi jalannya orang. Akhirnya orang ribut. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tanpa rasa takut sedikit pun, tanpa gentar sedikit pun, beliau sampaikan kepada muridnya, bawa saya ke itu singa. Sampai di singa sana, setelah dibawa sampai sana, beliau pegang itu telinganya singa dan beliau tampar. Sambil berkata, kalau ada rezekimu dari mereka makan dan pergi, kalau tidak ada jangan kamu halangi jalannya orang. Setelah itu langsung singa itu pergi. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
Setelah melihat kejadian itu, beliau bersabda, sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Rasul Allah telah berkata, benar. Apa? Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan cabut ketakutan dalam hatinya dari selain Allah. Ketakutan kepada selain Allah akan dicabut dari hatinya. Yang hanya dia takut pada Allah. Tetapi barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan takuti dia dengan makhluk itu. Maka kalau kita takut dengan vaksin, belum lagi ada istilah, belum lagi mati, sudah mati dulu. Mati duluan, belum lagi susah duluan. Seperti jadi mau vaksin atau tidak vaksin, yaitu pilihan. Tetapi takut sama vaksin, dalam kamus orang beriman tidak ada itu. Nah, itu asbab zahir tadi sudah kami sampaikan, toh. Ikuti penyampaian para ahli zahir. Yang asbab hakiki juga dijalani sebelum misalkan ada yang punya kepentingan, tidak ada cara lain harus vaksin gitu, pegawai atau orang yang suka bisnis ke luar negeri atau orang yang sudah punya kewajiban naik haji atau umrah, tidak mau, dia harus vaksin. Maka bersamaan dengan ikuti tadi itu arahan para ahli, para dokter-dokter ahli, maka ikuti juga arahan orang nomor 1 di seluruh dunia. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa membaca 3 kali doa ini, Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali dibaca. Baca di waktu pagi sampai sore, tidak ada satu benda pun yang bisa memudaratkan dia. Baca di waktu petang sampai pagi, tidak ada satu benda pun yang bisa memudaratkan dia. Maka sebelum divaksin, ya sholat hajat dulu. Habis itu minta sama Allah. Ini asbab hakiki yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian baca tadi doa 3 kali. 3 kali. Vaksin sudah. Paham tidak? Seorang sahabat Nabi SAW, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bukan beliau divaksin. Saat itu beliau ditawarkan, disodorkan itu 1 botol yang berisi racun, jangankan 1 botol diminum, sedikit saya diminum. Ini tidak ada yang pernah selamat dari manusia manapun yang pernah meminum itu racun, walaupun sedikit. Tetapi setelah disodorkan itu botol racun, beliau buka dan baca tadi doa, kemudian minum. Bukannya meninggal dunia, malah tambah sehat. Paham tidak? Jadi kita jangan sampai mendengar banyak orang-orang yang lewat mungkin Google atau lewat penelitian apalah atau lewat berita mana-mana yang mereka mengatakan nanti kalau divaksin nanti begini. Itu kita tidak bisa bohongi dan juga kita tidak bisa benarkan. Karena namanya berita itu sebelum diuji kebenarannya, maka ada kemungkinan benar, ada kemungkinan betul, kemungkinan salah. Tetapi cek di lapangan, dari sekian yang divaksin tidak mati semua toh? Mati semua. Kurang lebih mungkin sudah 10% yang sudah divaksin. Ada saja itu yang lumpuh, ada saja yang meninggal. Itu kita kembalikan kepada Allah. Tapi sebelum divaksin, ya kita ikuti arahan zahir tadi para dokter, para ahli, dan kita ikuti arahan asbab hakiki yang disampaikan oleh orang terbaik di seluruh dunia, orang yang paling cerdas, orang yang paling dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hilangkan rasa takut dalam Kalau tidak seperti itu, maka Anda akan dihantui. Dengar nama vaksin saja mengantuk hilang. Dengar nama vaksin saja bisa kelepak-kelepak gemeter, boom.
Wah, itu belum sakit sudah sakit dulu, belum mati sudah mati, belum susah sudah susah duluan. Maka dalam kamu seorang beriman tidak ada boleh seperti itu. Kalau ada yang seperti itu bertanda imannya bermasalah. Imannya apa? Masalah. Maka kita pingin iman kita tidak bermasalah. Maka kita hadapi setiap keadaan itu, setiap keadaan yang kita hadapi, selalu kita kembali kepada Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh para ulama yang dekat dengan Allah, yang dalam ilmunya, yang tidak punya kepentingan. Nah, jangan sampai kalian beranggapan saya bicara seperti ini mungkin saya dapat dana dari pemerintah. Tidak. Jangankan dana, pemerintah juga tidak kenal saya juga tidak kenal pemerintah, dekat juga tidak gitu. Maksudnya tidak ada apa itu, cuma hanya ini berbagi saja itu. Karena saya banyak melihat orang-orang mendengar nama vaksin itu, subhanallah, sudah jantungnya langsung tuk. Kasihan kan? Makanya kita niatnya membantu. Nanti mau ada yang mau vaksin atau tidak, yaitu kepentingan masing-masing itu ya. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi.